semuanya. Perkenalkan saya Gladys Rivera Widananta dengan NIM 066. Saya Naurel Sabina dengan NIM 065. Saya Misalinda Syarani dengan NIM 086. Saya Marisa Syawati dengan NIM 061. Di sini kita akan bahas tentang teori konstruktivistik. Nah, ini adalah salah satu teori belajar yang bukan hanya fokus pada guru, tapi juga pengalaman siswa. Jadi, teori konstruktivistik menjelaskan bahwa pengetahuan tidak diberikan begitu saja oleh guru, tetapi dibangun sendiri oleh peserta didik melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Jadi, belajar bukan hanya sekedar menerima informasi, tetapi juga memahami makna dari setiap pengalaman yang kita alami. Dalam pandangan ini, setiap mahasiswa memiliki pengalaman yang berbeda. Saat kita belajar sesuatu yang baru, kita akan mengaitkannya dengan pengalaman yang sudah kita miliki sebelumnya. Misalnya, ketika kita mempelajari tentang sistem administrasi perkantoran, pemahaman kita akan lebih mudah terbentuk jika kita pernah melihat langsung bagaimana kegiatan di kantor berlangsung. Peran dosen di teori ini bukan sebagai satu-satunya sumber informasi, melainkan sebagai fasilitator. Dosen membantu menciptakan situasi belajar yang mendorong mahasiswa untuk aktif berpikir, berdiskusi, dan menemukan sendiri pemahaman dari materi yang dipelajari. Intinya, teori konstruktivistik menekankan bahwa belajar adalah proses aktif membangun pengetahuan dan makna. Semakin sering kita terlibat dalam pengalaman belajar dan mencoba berbagai sudut pandang, semakin kuat juga pemahaman yang kita miliki terhadap materi tersebut. Nah, kalau kita ngomongin teori konstruktivistik, pasti nggak bisa lepas dari beberapa tokoh besar yang jadi dasar munculnya teori ini. Setiap tokoh punya pandangan yang sedikit berbeda, tapi semuanya punya satu kesamaan, yaitu pengetahuan itu dibangun, bukan ditransfer. Yang pertama ada Jean Piaget. Piaget menjelaskan bahwa pengetahuan itu dibangun melalui proses berpikir individu. Jadi, saat kita belajar, otak kita nggak cuma menyerap informasi, tapi juga menyesuaikannya dengan pengalaman yang sudah kita punya. Nah, menurut Piaget sendiri, ada dua proses utama dalam belajar, yaitu asimilasi dan akomodasi. Nah, asimilasi sendiri terjadi ketika pengalaman baru masuk ke pola pikir kita yang lama. Sedangkan akomodasi terjadi saat pengalaman baru justru membuat kita mengubah cara berpikir. Nah, contohnya waktu kecil, kita mungkin mengira semua hewan yang berkaki 4 itu kucing. Tapi setelah tahu ada sapi dan kambing, kita mulai ubah cara berpikir. Nah, itu biasa disebut proses akomodasi. Selanjutnya ada Lev Vygotsky. Kalau Piaget tadi fokus pada proses individu, sedangkan Vygotsky justru menekankan bahwa belajar terjadi lewat interaksi sosial. Menurutnya, seseorang bisa belajar lebih cepat ketika berinteraksi atau dibimbing oleh orang yang lebih ahli. Disinilah muncul konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD, yaitu jarak antara kemampuan kita saat ini dan kemampuan yang bisa dicapai atau dibantu orang lain. Nah, bantuan sementara dari guru atau teman itu disebut scaffolding. Setelah kita mulai paham, bantuan itu dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya kita bisa belajar mandiri. Tokoh selanjutnya adalah Jerome Bruner. Bruner mengembangkan teori konstruktivistik dalam bentuk pendekatan discovery learning atau belajar lewat penemuan. Ia percaya bahwa siswa akan lebih paham kalau mereka menemukan sendiri konsep yang dipelajari. Misalnya, daripada langsung diberi rumus, siswa diajak mencari pola dan menarik kesimpulannya sendiri. Bruner juga memperkenalkan spiral kurikulum, di mana materi yang sama diajarkan berulang dengan tingkat kedalaman yang berbeda sesuai perkembangan siswa. Yang terakhir ada Ernst von Clausewitz. Ia berpendapat bahwa pengetahuan itu bersifat subjektif. Artinya, setiap orang punya cara sendiri dalam memahami dunia berdasarkan pengalaman dan konteksnya masing-masing. Menurut Clausewitz, yang penting bukan seberapa benar seseorang memahami sesuatu menurut orang lain, tapi seberapa bermakna sih pemahaman itu bagi dirinya sendiri. Jadi dari semua pandangan para ahli tadi, bisa kita simpulkan bahwa teori konstruktivistik melihat belajar sebagai proses aktif untuk membangun makna. Piaget menekankan pada proses individu, Vygotsky pada interaksi sosial, Bruner pada penemuan, dan Clausewitz pada makna pribadi dari pengetahuan. Intinya, belajar bukan cuma soal mengingat,
tetapi memahami dan menghubungkan pengalaman agar jadi pengetahuan yang benar-benar bermakna. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teori konstruktivistik. Yang pertama, siswa aktif membangun pengetahuan. Dalam teori konstruktivistik, siswa bukan penerima informasi pasif. Mereka membangun pengetahuan sendiri lewat pengalaman, percobaan, dan refleksi. Misalnya, ketika siswa melakukan eksperimen sains, mereka tidak sekedar meniru langkah guru, tapi juga mencoba memahami kenapa hasilnya bisa seperti itu. Yang kedua, mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama. Belajar yang bermakna terjadi ketika siswa menghubungkan materi baru dan pengalaman sebelumnya. Ini disebut proses asimilasi dan akomodasi menurut Piaget. Yang ketiga, adanya interaksi sosial dan kolaborasi. Teori konstruktivistik menekankan pentingnya belajar melalui interaksi. Ketika siswa berdiskusi, bertukar pendapat, atau kerja kelompok, mereka saling memperkaya pemahaman. Ini sesuai dengan pandangan Vygotsky tentang zona perkembangan proksimal, bahwa seseorang bisa belajar lebih baik dengan bantuan orang lain yang lebih paham. Yang keempat, guru sebagai fasilitator bukan sumber utama pengetahuan. Dalam pembelajaran konstruktivistik, peran guru berubah dari pemberi informasi menjadi fasilitator. Artinya, guru membantu siswa menemukan sendiri jawabannya dengan memberi pertanyaan pemicu, bimbingan, dan refleksi. Misalnya, daripada menjelaskan rumus langsung, guru bisa bertanya, bagaimana cara kalian menerima pola ini dari data yang ada? Yang kelima, fokus pada pemecahan masalah nyata atau bisa disebut kontekstual. Konstruktivistik tidak terlepas dari konteks kehidupan sehari-hari. Siswa belajar lewat masalah nyata agar pengetahuannya bisa diterapkan secara langsung. Misalnya, ketika belajar ekonomi, siswa diminta untuk membuat simulasi jual beli sederhana. Mereka memahami konsep, bukan cuma sekedar teori. Yang keenam, penilaian menekankan pada proses, bukan hanya hasil. Dalam konstruktivistik, yang dinilai bukan cuma nilai akhir, tapi proses berpikir dan cara siswa untuk menemukan pengetahuan. Guru bisa menilai lewat observasi, refleksi dari siswa, atau portofolio. Jadi, keberhasilan belajar dilihat dari bagaimana siswa berkembang, bukan cuma sekedar benar atau salah. Yang ketujuh, terjadi refleksi terhadap pengalaman belajar. Setelah proses belajar, siswa diajak merenungkan apa yang mereka pelajari, bagian mana yang masih bingung, dan bagaimana mereka bisa memperbaikinya. Refleksi ini membantu mereka menyadari cara berpikirnya sendiri, sehingga pembelajaran jadi lebih bermakna dan tahan lama. Jadi, dari ciri-ciri tersebut bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran konstruktivistik mendorong siswa untuk berpikir aktif, berkolaborasi, dan memahami makna dari setiap proses belajar. Bukan sekedar tahu apa jawabannya, tapi juga kenapa dan bagaimana caranya. Nah, jadi untuk yang selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang konsep konstruktivistik, di mana teori ini belajar menekankan bahwa pengetahuan itu dibangun oleh mahasiswa sendiri, bukan hanya dari dosen. Nah, ada 3 prinsip utama. Yang pertama, mahasiswa aktif membangun makna. Dan yang kedua, dosen sebagai fasilitator, bukan untuk pusat informasi. Dan yang ketiga, belajar berbasis konteks, artinya materi dikaitkan dengan situasi yang nyata. Nah, untuk contohnya sendiri, misalnya nih, dosen tuh tidak langsung menjelaskan teorinya, tetapi mahasiswa diminta untuk menganalisis video dan mengidentifikasi strategi yang digunakan, lalu memperhatikannya dengan simulasi mengajar. Nah, dari situlah mereka saling mendapat umpat balik. Jadi mahasiswa tuh tidak hanya memahami teori dengan cara hafalan, tetapi juga dari pengalaman-pengalaman yang nyata. Jadi, kesimpulan dari teori konstruktivistik menekankan bahwa belajar itu proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman dan